Kalau sejauh mau ditahu, apa sih politik di matanya seorang artis? Di mata seorang artis, Heeh, gue agak susah tuh heeh. jawabnya karena gue sendiri nggak memandang bahwa gue adalah artis gitu loh. Kalau Oh lo bukan ya? enggak, Oh jadi apa? gue ini apa ya? Cuma suka main-main Iya acting-acting-an gitu. gitu, oke. Kebetulan diajak Heeh, main sinetron gitu. Jadi gue agak-agak sulit kalau mengatasnamakannya. Tapi kalau menurut mmm. gue sendiri gitu, dengar nama politik. Sore tadi saya nyangkut di depan kasir sebuah supermarket gara-gara seorang ibu yang komplain habis-habisan di depan kasir. Pasalnya, ibu itu beli satu bungkus permen yang ada tulisan sugar free. Terus di pemikiran si ibu barangkali, kalau ada tulisan sugar free, maka dia akan dapat gula gratis. Terus dia komplain di depan kasir sambil bilang, "Saya ini beli permen dengan tulisan sugar free. Kenapa saya nggak bisa dapat gula gratis?" Sambil teriak-teriak dan gak mau pindah dari depan kasir. Oke loh, udah salah, misunderstanding, ngotot lagi. Memang hal seperti ini terjadi di mana-mana sekarang. Nggak di jalan raya, nggak di supermarket seperti ibu tadi, nggak di kalangan politikus juga begitu, dan juga yang lebih parah lagi adalah di kalangan pelajar. Tawuran di mana-mana hanya gara-gara dilirik oleh student atau mahasiswa atau pelajar yang lain yang ada di situ. Saya berharap di kota Anda tidak ada kerusuhan seperti itu, semuanya berjalan lancar terutama malam Minggu ini. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu malam saya hadir dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta membawakan secara langsung acara Angin Malam buat Anda. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Menghancurkan itu lebih gampang daripada membangun. Sekarang kan hancur-hancuran ya, dulu ngebangunnya susah deh. Oke, ngomong-ngomong soal politik dan, entertainment, saya mengajak pemirsa untuk ngomong soal politik dan entertainment. Ini 2 hal yang benar-benar nggak bisa dipisahkan. Kalau saya boleh mengibaratkan, itu ibaratnya koin dengan 2 sisi yang berbeda, tapi nggak bisa lepas satu sama lain dari satu koin. Tapi kalau saya ngomong politik dan sekaligus ngomong entertainment, nanti kemana-mana. Saya kebetulan kedatangan tamu, nggak kebetulan tapi benar-benar saya undang, hari ini yang datang benar-benar mereka yang tahu tentang politik dan tahu tentang entertainment. Oke, boleh dong dilihatin dong tamunya Ugas, yang pertama Ibu Maudy Kusnadi. Oh, Oh salah lo guys, salah. mau di Kusnaedi lo. Oh kan salah lagi. Itu bagian dari entertainment gua Oh untuk gitu ya? menarik perhatian Iya tapi lo. emang orang membuat, lo banyak membuat orang senang dengan membuat nama gue salah ya, Iya bener? iya. Entertain sekalian nutupin gue Iya. salah maksudnya. Oke itu satu lagi, terus kedatangan tamu yang ada di sini tolong dong diperlihatkan. Kita kasih tepuk tangan dong buat tamunya Ugas. Ini Yeay. Mas Ihsanuddin Nursin. Kan salah lagi, mukanya melotot lagi. Ugas panggilnya Mas Ihsan aja yang gampang. Suka agak-agak susah, tapi yang satu ini nggak protes depannya Ugas, sementara kerjaannya merotes orang. Oke, Ibu udah tahu kan ya? Iya, saya sudah tahu 5 menit sebelum ini maksudnya. Enggak Pak, Enggak. udah kenal Pak. Ini 2 tamunya Uges yang datang sekali, sekarang ini seperti koin yang tadi ada dibulak-balik itu. Sangat berbeda, tapi mereka tuh nggak bisa dilepasin satu sama lain. Bukan karena mereka punya hubungan istimewa, tapi karena malam hari ini, Maudy akan ngomong soal entertainment-nya dan Mas Ihsan akan ngomong soal politiknya. Kok diem aja sih Mas? Oh dia Belum nunggu disuruh belum belum disuruh meledak. ngomong ya Mas. Nah sekarang Uges mau nanyain lagi, dari generasi artis dan aktor kalau Uges boleh bilang, nanti akan dibikin lebih jelas kenapa Uges nyebutin artis dan kenapa disebutin aktor. Karena dua-duanya ternyata di dunia entertainment dan politik dua-duanya main acting. Kok banget banget sih? Oke loh tamu gue nggak ngejawab. Oke, Uges mulai dari, Maudy dulu. Kalau sejauh mau ditahu, apa sih politik di matanya seorang artis? Di mata seorang artis, Heeh, gue agak susah tuh heeh. jawabnya karena gue sendiri nggak memandang bahwa gue adalah artis gitu loh. Kalau Oh lo bukan ya? Oh enggak, jadi apa? gue ini apa ya? Cuma suka main-main Iya acting-acting-an gitu, gitu. oke. Kebetulan diajak Heeh, main sinetron gitu. Jadi gue agak-agak sulit kalau mengatasnamakannya. Tapi kalau menurut mmm, gue sendiri gitu, dengar nama politik tuh kayaknya gue udah yang, ah munak lah gitu, mmm, capek ah gitu. Pasti mmm.
banyak jalannya, sorry loh Pak. Jadi pasti banyak jalan di belakangnya, depannya apa, belakangnya apa gitu loh. Terus terlalu banyak intrik-intrik yang kalau mau menentuin satu langkah aja resikonya panjang sekali dan berbagai kemungkinan tuh banyak banget gitu loh. Buat orang yang, eee, seneng atau yang ngulik banget sih seneng ya, tapi kalau gue pengennya yang jebret jebret jebret, yang langkahnya tuh dari A sampai Z udah sesuai urutan dan langsung pasti gitu, kalau gue gitu. Jadi agak nggak bisa nerima gitu loh permainan di Lu politik ngerasa gitu. ada hubungannya nggak entertainment sama, politik? Ada hubungannya? Tadinya enggak, Gas, tapi sampai lo tadi mengatakan dengan sebegitu semangatnya bahwa dunia entertainment sama politik tidak bisa dipisahkan, gue jadi berpikir-pikir, bener juga sih Hugas bilang Mmm. gitu. Oke, sekarang kita balik ke Bapak yang satu ini, Pak, saatnya ngomong, Pak. Oke, Mas gimana Mas, tentang tadi uang koin, terus orang di politik harus berakting. Iya, seorang artis nggak mungkin diterima kalau nggak populer. Hmm, Seorang politisi nggak mungkin diterima masyarakat kalau dia nggak populer. hmm, Artinya punya kesamaan deh, hmm, sama-sama cari populer, cari popularitas cari dulu ya, heeh. popularitas. Cuma kalau artis cari populernya karena kepandaian dia mencitrakan keindahan tentang aktingnya, Heeh, keindahan tentang suaranya. heeh, Kalau seorang politisi bisa diterima karena diterima pikiran-pikirannya, hmm. karena diterima tindakan-tindakannya gitu. Jadi ada samanya. Tapi kalau politik bicara tentang kekuasaan, entertainment bicara tentang kesenangan. Tapi di belakang politik juga ada kesenangan. Di belakang kesenangan juga ada kekuasaan sebenarnya. Wow, ini ngomong tentang apa yang Mas dulu ciptakan dan tulis ya, apa politik, paha, dan dada. Oh, itu 3 hal yang nggak bisa lepas ya. Berarti nyangkut banget dong Mas ya. Seberapa nyangkutnya sih politik sama entertainment kalau Mas punya punya cerita mungkin yang bisa bikin link? Ya, misalnya begini, kalau kita bicara seorang tokoh politik gitu ya, lari-larinya nanti bicaranya tentang perempuan gitu. Untuk Kalau mengetahui skandal politik seseorang, paling tidak begini, pasti ujung-ujungnya setelah dia bicara tentang tahta, dia paling tidak bicara tentang wanita gitu. langsung Entah pasti. entah terbuka, entah tertutup. Tidak pasti itu, tapi paling tidak dari semua kasus kekuasaan, paling tidak 60-70% kejadiannya seperti itu gitu. Bisa dilihat itu gitu ya. Hmm. Lalu kalau kita bicara tentang bagaimana kekuasaan itu teraplikasi, maka perempuan yang juga jadi subjek dalam rangka mengoptimasi gelora aspirasi tadi gitu. Ambil contoh ketika Clinton kemarin bicara tentang kekuasaan, maka yang di-approach adalah kekuasaan dalam pendekatan kesehatan bagi masyarakat. Masyarakatnya dipersempit lagi, pakai Hillary, siapa itu perempuan? Hmm. Itu contohnya. Di Indonesia juga sama, yang di-approach adalah ibu-ibu, perempuan sama aja. Oh, jadi politik dihubungkan dengan entertainment, entertainment-nya bisa berupa perempuan, bisa berupa harta juga ditawarin segala macam. Kalau Modi sendiri pernah nggak ditawarin untuk jadi entertainment-nya seseorang gitu ya? Ya, tapi yang Oke. pasti kayaknya Pak Iksan ada di sini soalnya memanfaatkan kepopulerannya lewat Iya. langit malam gitu ya Pak. Tapi beliau memang populer gara-gara kasus, pernah dengar kan ini kasusnya gara-gara Ini begini, ini hoax ya. Ini salah tukang satu bukti, protes. bukan. Salah satu bukti, Belum dengerin dulu dong. Iya, iya. salah satu bukti bahwa Maudi ngerti politik. Ah. Kalimatnya tadi jelas. Pak Iksan di sini memanfaatkan kepopulerannya. Memanfaatkan itu bahasa politik. Oh. Itu Maudi berpolitik. Sekarang itu. gimana? Berarti sekarang gimana Maudi memanfaatkan ilmu Berarti gue politik? dalam alam gak sadar loh, karena gue gak pernah berpolitik, tiba-tiba ternyata gue kata-katanya mengeluarkan kata-kata politik. Tapi setiap orang pasti ada jiwanya untuk berpolitik Ada. sebenarnya. Pasti ya. Ada. Kita kalau saya ngambil contoh sutradara Amerika kejauhan lah. Di Indonesia aja misalnya. Misalnya Garin. Dia mengambil spektrum yang lain dari permainan misalnya Teguh Karya gitu. Dia melihat segmen-segmen tertentu pada masyarakat dan di situ dia masuki. Perbedaannya adalah apakah menangkap realitas itu dengan ada di mata masyarakat atau dengan penelitian gitu. Itu perbedaan. Jadi yang ditangkap keindahan untuk ditampilkan sebagai sebuah rasa perwakilan lewat citra-citra seorang aktris dari entertainment tadi juga bisa dilakukan oleh seorang politisi sebenarnya. Oke, tadi ngomongin soal popularitas. Popularitas dulu kan Mas di DPR ya, terus akhirnya hengkang dari DPR. Aku cuma pengen tahu kenapa sih kok berani-beraninya mereka memberhentikan orang yang begitu vokal dan bikin terobosan besar gitu loh. Kan sayang ya Mas. Sekarang ini setelah hengkang itu kalau Ugas ngerasa popularitas itu berhubungan sama jabatan gitu nggak sih Mas? Enggak.
Enggaknya gimana? Tergantung sekarang sikap kita. Jadi kita lepas dari jabatan formal, tidak berarti kita lepas dari posisi kita ada di masyarakat. Contohnya begini, seorang anggota DPR atau seorang pejabat eksekutif, belum tentu dia bisa diterima masyarakat gitu ya. Karena mungkin cara-cara dia berpikir dan bersikap. Tetapi kalau dari pengalaman saya, baik dari sebelum jadi anggota DPR, pada posisi anggota DPR, maupun sesudah jadi anggota DPR, saya melihat saya bisa memotong sebuah jaringan komunikasi politik yang terhambat. Pengalaman saya sesudah jadi anggota DPR, dalam cerita beberapa bulan ini misalnya, saya turun ke sekitar 7 kecamatan di wilayah DKI. Di mana masyarakat udah bosen, muak, benci gitu dengar pendapat elit politik gitu ya. Sehingga mereka bilang udah nggak benar lagi, tapi kenapa mereka bisa terima saya gitu, bisa duduk sama-sama. Nah itu buktinya bahwa sesungguhnya popularitas dengan jabatan politik belum tentu melahirkan sikap penerimaan gitu. Sama seperti seorang aktris gitu. Oke, kita bakal terusin nih Mas. Sebenarnya nih kalau bicara sama Mas Ihsan tuh nggak ada habisnya, panjang banget ceritanya. Tapi kita break sebentar, Ugas punya Koni mau bawain sebuah lagu buat menenangkan lagi. Kita akan terusin lagi nih karena abis ini kita balik ke dunia artis yang juga banyak artis-artis yang terjun ke dunia politik. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Koni.